Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan qasrul amal wal isti'dad lil maut. Pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan kalam dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, di mana beliau menyampaikan bahwa ini merupakan peringatan untuk mengutamakan kenikmatan, bersenang-senang, dan juga segala sesuatu yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan bukanlah termasuk etika kaum muslimin, bukanlah termasuk etika orang-orang yang beriman. Taib, ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Jadi kata Imam Ibnu Hajar bahwa ini merupakan peringatan bahwa mengutamakan kenikmatan, bersenang-senang dan segala hal yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan ini bukan termasuk adabnya seorang mukmin. Dan kita sudah bahas beberapa ayat yang disampaikan, kemudian juga beberapa hadis. Ada 2 hadis juga sudah kita sampaikan. Berikutnya hadis yang ketiga yang beliau sampaikan di sini, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Sekali-kali janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, sebab mungkin saja dia itu seorang muhsin, mungkin saja dia itu orang yang baik, sehingga dia bisa menambah kebaikannya. Wa imma musian, dan bisa jadi dia itu seorang yang buruk, fala'allahu ayyasta'tib, mungkin saja dia itu orang yang buruk sehingga dia itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang itu masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu modal pokok bagi dirinya untuk dia meningkatkan kualitas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang orang yang sudah baik, maka dengan nikmat kehidupan dia bisa meningkatkan kebaikannya itu, menambah kebaikannya itu.
Jika dia ternyata orang yang buruk, dengan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengharapkan kematian. Jangan mengharapkan kematian. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, minta umur yang panjang kepada Allah ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu supaya berumur panjang. Namun berumur panjang di atas ketaatan dan keistiqomahan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya seseorang juga dia bisa ya meraih apapun yang dia cita-citakan terkait dengan kebaikan dunianya, lebih-lebih terkait dengan kebaikan agama dan juga kebaikan akhiratnya. Maka la yatamannayanna ahadukumul maut. Ya. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian, kata Nabi, mengharapkan kematian. Artinya hidup dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, kemudian hidup dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tentu jauh lebih baik ya ketimbang orang pendek usia, apalagi pendek usianya di dalam keburukan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar sambil memegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan, orang yang sekedar lewat, sekedar nyebrang, sekedar berlalu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya supaya kita di dunia ini ya di antara dua keadaan. Yang pertama laksana orang asing, atau kita hanya sekedar orang yang lewat, berlalu, menyeberang di satu jalanan. Abdullah bin Umar kemudian beliau menyatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau ada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah masa sehatmu sebaik-baiknya sebelum datang masa sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai penjabaran dari sabda Nabi tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Baik, para jamaah. Jadi di pagi hari jangan nunggu sore. Nah, ini berarti apa namanya? Orang yang memendekkan angan-angan. Ya, sehingga ketika dia ada di pagi hari, dia tidak bisa memastikan masih ada di sore hari. Sehingga amalnya di pagi hari yang dia masih hidup di pagi itu betul-betul dimaksimalkan. Sama seperti orang sholat. Sholat di sholat ini belum tentu sholat berikutnya dia masih dapat. Maka sholli sholat muwaddi. Ya, sholatlah sebagaimana engkau sholat seperti orang yang mau berpisah. Maksudnya sholat perpisahan, sholat terakhir, yang setelah itu dia tidak akan sholat lagi. Nah, ini kalau kita hadirkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka orang itu akan benar-benar maksimal di dalam memanfaatkan kesempatannya. Maka jika dia di pagi, jangan nunggu sore. Jika dia ada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Dia akan maksimal ya memanfaatkan kesehatannya sebelum datang sakit, dan dia pun akan sungguh-sungguh di dalam memanfaatkan masa hidupnya sebelum datang kematian kepadanya. Baik. Kemudian
di sini disampaikan oleh penulis fidhahullahu taala, hadis ini merupakan aslun fi qasril amal, merupakan pondasi dasar di dalam memendekkan angan-angan di dunia. Ya, pendekkan angan-angan di dunia. Baik para jamaah. Cuman memang mempraktekannya berat gitu ya. Mempraktekannya itu tidak mudah. Kenapa? Karena rata-rata manusia pengen hidup apa? Pengen hidup dengan kehidupan yang lebih panjang lagi. Baik para jamaah. Namun kaidah ini kalau kita praktekkan, masya Allah, artinya hari demi hari yang kita jalani pasti keadaannya semakin lebih baik dengan pendek angan-angan. Jadi pendek angan-angan itu tidak memendekkan usia, sebagaimana panjang angan-angan tidak memanjangkan usia orang. Nah, kita dibimbing oleh Nabi SAW supaya memendekkan angan-angan. Maksudnya apa? Supaya bukan berarti kita itu putus asa dari rahmat Allah, tidak. Justru supaya kita maksimal di dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di dalam beramal soleh, tidak menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena kita memendekkan angan-angan. Jika kita sholat zuhur saat ini, jadikan sholat zuhur ini seperti sholat zuhur terakhir. Jangan nunggu sholat asarnya. Maksimalkan zuhur ini. Nah begitu para jamaah. Jika kita sehat, maksimalkan sehat kita. Jangan nunggu sakit baru mengambil pelajaran. Jika kita berharta, ya manfaatkan sebaik-baiknya harta itu. Jangan nunggu ya kita jatuh miskin baru kemudian kita menyesal ya dengan apa yang sudah berlalu pada diri kita. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hadis tadi ini merupakan pondasi dasar di dalam memendekkan angan-angan di dunia. Sebab tidak sepatutnya orang yang beriman menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggal di mana dia merasa tenang di dalamnya. Namun seyogyanya dia seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan berarti dia sedang safar. Ya, musafir itu fokusnya kemana? Kemana ikhwan? Kalau kita jadi musafir, fokusnya kembali ke tempat semula, kan begitu ya. Kalau kita sedang safar, sampai di tujuan safar, itu biasanya yang selalu ada di hati kita, yang selalu kita rindukan adalah tempat asal kita. Maksudnya pulang ke rumah, begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun seyogyanya dia seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Banyak sekali pesan dari Nabi dan pengikut mereka yang sepakat menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan perihal orang-orang beriman di keluarga Fir'aun. Ya, dia berkata, "Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Akhirat itulah negeri yang kekal. Jika dunia bukan tempat tinggal, jika dunia bukan tempat tinggal bagi orang-orang beriman, maka keadaan mereka di dalamnya ada dua. Ada kalanya dia seperti orang asing yang tinggal di negeri asing, ka'annaka gharib, yang tujuannya hanya mencari bekal untuk kembali ke negerinya, atau dia seperti musafir yang tidak pernah sedetik pun tinggal di dalamnya, namun dia selalu berjalan siang dan malam menuju negeri tempat tinggalnya. Karena itu Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Umar agar kondisinya di dunia senantiasa dalam salah satu dari dua kondisi ini. Yang pertama tadi, hendaklah seorang mukmin membiarkan dirinya seperti seorang asing di dunia,
yang berhayal untuk menetap namun dia berada di negeri asing. Hatinya sama sekali tidak terikat dengan negeri asing tersebut. Justru hatinya hanya terpaut dengan negerinya yang akan menjadi tempat kembalinya nanti. Dia tidak mempunyai keinginan kecuali bekal yang bermanfaat untuk kembali ke negerinya. Ada yang pernah jadi orang asing? Jadi TKI begitu. Barakallahu fikum. Kalau ngerantau di negeri sendiri itu tidak terlalu terasa gitu ya. Walaupun beda pulau, beda daerah. Tapi kalau kita ke negeri orang yang mungkin bahasanya berbeda, wilayahnya berbeda, keadaan masyarakat, geografisnya berbeda, itu kerasa banget. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini mendalam sekali ya, Nabi itu menjelaskan bagaimana semestinya saat kita berada di dunia. Kata Nabi, ka'annaka gharib. Jadilah engkau layaknya seperti orang asing. Kita kalau ada di negeri orang, kita di negeri orang jadi orang asing. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu hati itu selalu terpaut dengan tanah air sendiri. Karena walau bagaimanapun ya, jelas ya kerinduan itu akan terpaut dengan negeri tempat kita berasal gitu ya. Ada yang pernah keliling dunia belum? Ya ada, alhamdulillah beberapa negara yang sudah kita kunjungi. Ya kesimpulannya ini baru sekian saja gitu. Tetap Indonesia lebih menarik, lebih menyenangkan, pokoknya lebih baik begitu kan? Walaupun dengan kesederhanaan, dengan kebersahajaan. Kenapa? Karena itulah tumpah darah kita, tanah tumpah darah kita, kan begitu. Di negeri asing itu seenak apapun ya, namanya juga di negeri asing. Tetap saja kerinduannya ke sini, ke tanah tumpah darah. Nah, begitu selayaknya kita di dunia. Ya. Selayaknya kita di dunia. Jadilah seperti orang asing yang hatinya itu tidak terpaut dunia, tapi terpaut dengan negeri asalnya. Dari mana asal kita, ikhwan? Negeri asal kita di mana? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam dulu di surga. Ya. Tempat kembali kita itu Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Kita berasal dari Allah, ya nanti juga akan kembali kepada Allah. Nah, kesadaran ini jangan putus. Kita berasal dari Allah, ya. Jangan putus kesadaran ini bahwa suatu saat nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Kita dulu bapak moyang kita di surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali kepadanya. Allah akan menjanjikan bahwa Nabiullah Adam alaihi salam dan juga anak keturunannya yang saleh, yang saleha, Allah janjikan mereka akan dikembalikan ke tempatnya, yakni ke surga Allah Subhanahu wa taala, ke negeri akhirat. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau Nabi kemudian menyatakan jadilah engkau di dunia seperti layaknya orang asing. Maknanya apa? Jiwa raga kita mungkin ada di negeri asing, tapi hati kita, ya, kita berada di negeri asing, namun jiwa raga kita ada di negeri akhirat. Selalu merindukan dan terpaut begitu kuat, ya, dengan negeri asal kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau menegaskan bagaimana ya gambaran orang itu, ya, ketika dikatakan dia sebagai orang asing. Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, al-mu'min kal-gharib la yadza min dhulliha wa la yunafis fi izziha lahu sya'nun walinnasi sya'nun. Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, orang mukmin itu seperti orang asing. Dia tidak bersedih karena kerendahannya. Dia tidak bersedih karena kehinaannya.
Baik para jamaah, orang-orang asing di luar sana, orang Indonesia misalkan jadi orang asing di luar negeri, dia tidak akan bersedih ya dengan kerendahannya dia, dengan kesederhanaannya, dengan susah payahnya dia. Tidak peduli dia mungkin tidur di ruangan hanya 2x1. Ya. Yang penting apa? Para jamaah dirahmati Allah, dia bisa mengumpulkan bekal untuk nanti kembali ke tempat asal. Begitu ya. Dan banyak itu. Orang-orang di negeri asing itu nggak ada yang bermewah-mewahan. Jarang sekali yang bermewah-mewah. Kecuali di kalangan tertentu. Dia tidak bersedih. Ya walaupun mungkin sangat sederhana. Ya. Tadi ya, mungkin dia punya tempat tidur itu hanya 3x1 meter, 3x2 meter. Nggak peduli. Yang penting dia punya penghasilan besar, mengumpulkan, nabung, ya, bekal sebanyak-banyaknya untuk dia nanti bangun istana di kampung halamannya, di tanah airnya. Ya, dia mungkin invest kebun, ya, beli sawah, beli kebun. Barakallahu fikum, dia bikin rumah sebagus-bagusnya. Ya, untuk apa? Untuk nanti dia pulang semuanya sudah tersedia, jadi bekal yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu maksudnya. Jadi dia tidak akan bersedih dengan kerendahannya, dengan kehinaannya di negeri asing. Wala yunafis fi izziha, dan tidak bersaing demi meraih kemuliaannya. Enggak ada orang di negeri asing kemudian bangun istana, enggak. Ya, bahkan kalau dia punya penghasilan, mendapatkan rezeki, dia akan langsung kirim. Dia titipkan mungkin ke orang tuanya, "Ma, tolong ya belikan tanah. Ini ada rezeki saya." Ya, sisanya sebagian buat orang tua. Nanti kemudian punya lagi penghasilan, dia kirim lagi, dia transfer lagi. Ini tolong bikinkan rumah. Ini nanti tolong belikan kebun. Ini tolong belikan sawah. Begitu. Semuanya untuk mana? Untuk negeri asal. Nah, ini mendalam sekali hadirin jamaah yang dirahmati Allah. La yunafis fi izziha. Dia tidak akan bersaing demi meraih kemuliaannya. Tidak akan bersaing di negeri asing. Kenapa? Fokus dia ke negeri tempat asalnya. Itu gambaran kita seharusnya di dunia. Namun kan sebaliknya, kebanyakan manusia kebalikannya. Kebanyakan manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka bersedih ketika cita-cita dunianya di dunia tidak tercapai. Begitu kan? Akhirnya yunafis, yatanafas. Mereka berlomba-lomba, bersaing, saling sikut demi mendapatkan yang namanya sandang, pangan, papan, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dia lupa dengan negeri asalnya. Padahal dia sebentar lagi akan pulang ke negeri asalnya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin tidak seperti itu. Dia memiliki urusan sendiri dan manusia juga memiliki urusan yang lain ketika dia di negeri asing. Jadi dia tidak akan tergoda, terpesona dengan kemewahan orang-orang di tempat dia bekerja di negeri asing. Enggak. Kenapa? Karena dia terus transferkan ke tempat asalnya. Begitu. Dia juga tidak bersedih dengan kesederhanaannya, ya, dengan keperihannya di negeri asing. Ya, tidak akan bersedih. Toh dia sudah punya rumah, dia sudah punya istana, dia sudah punya bekal, dia sudah investasi di negeri asalnya. Begitu para jamaah. Maksudnya apa? Yaitu kita di dunia tidak terlalu masalah ketika cita-cita dunia itu tidak tercapai. Yang penting kita sudah berbuat sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita pulang nanti ke negeri akhirat. Makanya kan juga disebutkan oleh Nabi SAW amalan-amalan yang kalau dikerjakan misalkan akan dibangunkan istana di surga. Amalan-amalan yang ketika dikerjakan nanti kita akan diberi tanaman di surga Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Ada amalan-amalan yang nanti pahalanya mendapatkan satu ghuraf, ya, satu ruangan yang begitu indah, ya, yang dalamnya kelihatan dari luar, luarnya kelihatan dari dalam. Gitu. Ini semua Allah persiapkan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu yang dimaksud ka'annaka gharibun. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah.
Ketika Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan, beliau dan istrinya ditempatkan di dalam surga. Kemudian beliau diturunkan dari surga. Ya, kisah yang ma'ruf tentang Nabi Adam. Akan tetapi beliau dan keturunannya yang saleh dijanjikan akan kembali kepadanya. Karena itu selamanya orang beriman akan rindu dengan negeri pertamanya, negeri bapak moyangnya, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Baik para jamaah. Jadi negeri asing itu ya ini, dunia ini. Negeri tempat tinggal kita sesungguhnya, tempat asal kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bersaing, jangan berlomba untuk dunia, tapi bersaing dan berlombalah untuk negeri akhirat. Tidak masalah di dunia kita tidak punya apa-apa. Yang penting bekal kita cukup, minimalnya cukup. Bekal kita ya bisa untuk kemudian kita bisa bersenang-senang, bernikmat-nikmat, selamat dan bahagia di negeri asal kita. Itulah di kehidupan akhirat. Baik para jamaah, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ya kam manzilin lil mar'i ya'lufuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berapa banyak rumah seseorang yang disenangi oleh pemuda, namun kerinduannya akan tetap pada rumahnya yang pertama. Benar gak ini ikhwan? Kita melihat kemewahan dunia itu luar biasa. Makanya salah satu penjelasan Ghaddul Basar itu kewajiban menundukkan pandangan. Itu kan tundukkan pandangan kita dari lawan jenis. Ya. Kemudian dari sesama jenis, aurat sesama jenis juga tidak boleh. Kita nundukkan pandangan. Kemudian termasuk penjelasan para ulama adalah kita wajib ghaddul basar dari kemewahan dunia. Tundukkan pandangan. Kenapa? Karena kemewahan dunia ini bisa pengaruh. Bisa pengaruh. Kenapa di masa ini banyak orang enggak karu-karuan? Banyak orang yang kehidupannya kacau. Kenapa? Karena pengaruh apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan. Sekarang semua orang bermedsos, berkonten begitu ya. Ada yang kontennya konten kemewahan terus begitu ya. Apa namanya? Pamer kemewahan tuh. Flexing. Gitu kan? Punya mobil harga miliaran dipamerkan. Dijadikan konten. Bahkan dijadikan candaan, bangga-banggaan. Punya pesawat pribadi, ya, jet pribadi dipamerkan. Begitu. Kehidupan yang glamor dipamerkan. Nah, itu dikonsumsi oleh manusia, kebanyakan manusia. Akhirnya ini kan pengaruh. Yang dilihat, yang didengar, yang ditonton ini pengaruh. Kapan saya bisa seperti ini nih? Ya. Bisa jalan-jalan lintas negara pakai jet pribadi gini. Barakallahu fiikum. Akhirnya orang ya terpengaruh. Dan itu yang kemudian menjadikan kehidupannya juga terpengaruh. Barakallahu fiikum. Sehingga dia seringkali tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ada pada dirinya. Kenapa? Yang dilihat orang-orang yang di atasnya. Ya. Seringkali menjadikan orang itu serakah, tamak, rakus. Bahkan dia mungkin berani korupsi, berani melakukan hal-hal yang haram. Demi apa? Capai target. Saya pengen seperti dia. Ingin mencapai target. Saya pengen seperti dia yang ditontonnya itu. Masya Allah, mungkin ada orang selalu bikin konten tentang rumahnya yang rapi, rumahnya yang bersih, rumahnya yang indah. Barakallahu fiikum. Ditonton oleh istri-istri kita misalnya. Akhirnya jadi tuntutan ke suaminya. Mas gini nah, pengen punya rumah tuh yang begini. Ini pengaruh semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada kalanya manusia itu ya dengan kemewahan-kemewahan yang ada, dia mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan. Ya. Sehingga ketika itu teralami oleh manusia, ya, dan manusia begitu modelnya, ya jenuh dan bosan.
maka dia selalu merindukan tempat tinggalnya yang dulu. Kadang kan orang juga suka posting, ya. Misalkan rumahnya dulu di kampung yang sejuk, ya, damai, begitu kan? Kapan kita balik lagi ke masa-masa itu? Rasa-rasanya pengen jadi anak kecil lagi yang mainnya bukan main gadget, gitu. Mainnya di sungai, kalau main pukul beneran, begitu ya. Main bola ya bisa pukul beneran, tendang beneran. Ada orang-orang yang kemudian, ya, bahkan banyak mungkin orang-orang yang merindukan, ya, masa-masa seperti itu. Dia ingin punya rumah seperti rumah pertamanya dulu. Ya, sekarang kan juga begitu orang. Ya. Ketika dia barakallahu fikum bosan dengan segala kemewahan, balik lagi ke masa-masa pertamanya. Ya. Sekarang ikhwan, kalau ada kendaraan zaman dulu itu harganya mahal atau murah? Bisa mahal. Antik, jadi barang antik. Mobil-mobil tahun 70, mungkin tahun 60 yang dimodif sedemikian rupa, oh itu harganya bisa mahal. Ya. Rumah-rumah yang khas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang memang kesannya kesan-kesan jadul, itu bisa lebih mahal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, seharusnya juga demikian. Ya, seharusnya demikian. Kita bersikap terhadap dunia ini, ya, jangan kemudian terfitnah oleh dunia, tapi kita harus selalu fokus ke negeri asal kita, ke rumah pertama kita. Itulah rumahnya orang-orang saleh, rumahnya orang-orang yang beriman, yang mati di atas iman dan amal salehnya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fahayya ala jannati adnin fa innaha manziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Marilah kita pergi ke surga Aden, rumah kita yang pertama, di dalamnya terdapat tenda. Akan tetapi kita adalah tawanan musuh, maka apakah menurutmu kita bisa kembali ke negeri-negeri kita, dan apakah menurutmu kita akan selamat? Baik, para jamaah, ini ajakan kepada manusia supaya sadar dengan hakikat dunia, tidak terfitnah, tidak terpesona oleh dunia, tapi bagaimana kita fokus untuk bisa kembali ke rumah kita pertama, yakni Jannatu Aden. Tapi bagaimana kemudian orang bisa sampai, ya, ke rumahnya yang dulu dengan keadaan sebaik-baiknya dan selamat, kalau kemudian dia tertawan oleh dunia, tertawan dengan segala gemerlap dunia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik, para jamaah. Yang kedua, hendaklah orang beriman menjadikan dirinya di dunia ini seakan-akan seorang musafir yang tidak tinggal permanen di dalamnya. Dia hanya berjalan menempuh perjalanannya dan tidak punya keinginan banyak mencari harta dunia. Iya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, musafir sekedar lewat, ya, dia fokusnya adalah ke tujuan intinya. Seorang berkata kepada Muhammad bin Wasi', bagaimana kabarmu? Maka Muhammad bin Wasi' menjawab, bagaimana pendapatmu dengan orang yang setiap hari menempuh perjalanan menuju akhirat? Bagaimana pendapatmu? Ini ketika ditanya kabar, balik bertanya. Yang pertanyaan ini sejatinya adalah ibrah bagi kita. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang setiap hari menempuh perjalanan menuju akhirat? Artinya, jangan lagi berleha-leha. Jangan lagi kemudian terfitnah oleh fitnah dunia. Al-Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, innama anta ayyam majmu'ah, kullama madha yaumun madha ba'duka. Sesungguhnya engkau hanyalah hari-hari yang terhimpun. Setiap kali hari berlalu, sebagianmu juga telah berlalu. Jadi kalau kita ini potongan-potongan hari, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini hampir habis, begitu. Sudah hampir habis, karena satu hari berlalu, satu potong dari kita hilang, satu bagian dari kita hilang, dan terus seperti itu sampai nanti kita habis. Baik, para jamaah. Al-Imam Al-Hasan juga menyatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berada di antara dua kendaraan cepat yang mengantarkanmu.
Maksudnya dua kendaraan itu adalah malam dan siang. Malam dan siang. Malam mengantarkanmu kepada siang dan siang mengantarkanmu kepada malam. Hingga keduanya menyampaikanmu kepada akhirat. Lantas siapakah yang lebih besar bahayanya daripada dirimu? Baik. Sebagian orang bijak juga menyatakan, bagaimana orang bisa bahagia dengan dunia sementara harinya membinasakan bulannya, bulannya itu membinasakan tahunnya, dan tahunnya membinasakan umur. Baik para jamaah. Fudail bin Iyad juga bertanya kepada seseorang, berapa umurmu? Orang itu kemudian menjawab 60 tahun. Fudail bin Iyad kemudian menyampaikan, engkau sejak umur 60 tahun berjalan menuju Rabbmu dan hampir sampai. Maka kemudian orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail juga berkata, apakah engkau tahu arti ucapanmu itu? Maksudnya arti pada kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau sampaikan, barang siapa mengetahui bahwa dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya, hendaklah dia tahu bahwa dia itu akan diberhentikan. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan diberhentikan, hendaklah dia tahu bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Diberhentikan itu maksudnya ajalnya sudah tiba. Kalau kita tahu ajal kita akan tiba, berikutnya kita persiapkan ya segala sesuatu yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa mengetahui bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban, hendaklah dia menyiapkan jawaban dari semua pertanggungjawaban tersebut. Orang tersebut kemudian bertanya, lantas apa solusinya? Kemudian Fudail bin Iyad menjawab, yang termudah. Orang itu kembali bertanya, apa itu yang termudahnya? Fudail kemudian menjawab, tuhsin fima baqiya yaghfir laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya akhadta bima madha wa ma baqiya. Perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Sesungguhnya jika kamu berbuat jelek pada sisa umurmu, maka kamu telah menghabiskan umurmu yang telah lalu dan juga yang tersisa. Bisa dipahami ini? Jika kamu berbuat jelek pada sisa umurmu, maka kamu telah menghabiskan umurmu yang sudah berlalu dan juga yang tersisa. Maka bagaimana caranya? Perbaiki sisa umur kita. Kalau kita memperbaiki sisa umur kita, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Kenapa? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ya, ketika orang menutup usianya dengan kebaikan, kebaikan di akhir usianya itu ya menjadi harapan bagi dirinya untuk bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Tapi kalau orang kemudian menutup usianya dengan keburukan, maka sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia sudah menghabiskan umurnya untuk yang buruk, ya, juga dia telah memburukkan sisanya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita habiskan ya sedikit lagi. Al-Hasan kemudian berkata, 3 orang ulama berkumpul. Mereka bertanya kepada salah seorang dari mereka, apa angan-anganmu? Dia menjawab, tidaklah aku memasuki 1 bulan kecuali aku mengira bahwa aku akan mati di dalamnya. Insyaallah. Ada nggak yang pernah begini? Masuk bulan baru, masuk bulan Rabiul Awal, kemudian kita merenung, jangan-jangan di bulan Rabiul Awal ini saya mati. Ada yang pernah begitu? Rasa-rasanya jangan. Lanjut. Lalu kedua sahabatnya berkata, inilah yang disebut angan-angan. Jadi kalau dia masuk ke 1 bulan, kemudian dia menganggap di bulan itu dia akan mati, ini masih angan-angan. Taib. Lalu keduanya bertanya kepada salah seorang dari mereka, apa angan-anganmu? Dia menjawab, tidaklah aku memasuki 1 Jumat, maksudnya di 1 minggu, kecuali aku mengira bahwa aku akan meninggal di dalamnya. Kedua sahabatnya lalu berkata, ini juga sama, angan-angan.
Kemudian keduanya bertanya kepada yang lain, apa angan-anganmu? Dia menjawab, ma amalun min nafsi biyadi ghairih. Ma amalun min nafsi biyadi ghairih. Dia menjawab, tidak ada angan-angan diri sendiri yang berada di tangan orang lain. Artinya dia sudah tidak berangan-angan. Bagaimana kemudian dia berangan-angan sedangkan dirinya ada pada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kapan Allah kemudian mencabut nyawanya, maka pasti akan mati. Kan begitu. Manusia itu kan ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada di surat Az-Zumar di ayat ke-43 ya, 42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikullahu allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Dan nyawa seseorang yang belum mati saat dia tidur. Itu di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tahan, Allah tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan Allah lepaskan nyawa yang lain sampai batas waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya, manusia itu ketika tidur itu kan digenggam nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menetapkan si fulan ini mati, berarti Allah tetap tahan itu, ruhnya itu tidak dikembalikan ke jasadnya. Namun hadirin, kalau dia masih ada umurnya, maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Begitu. Jadi yang kuasakan Allah. Maka bagaimana kemudian, ya, ini ulama yang ketiga ketika ditanya, bagaimana kemudian orang bisa berangan-angan, ya, sedangkan dirinya sendiri ada pada kuasanya Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ini? Baik, artinya enggak ada angan-angan. Enggak ada lagi angan-angan, apalagi panjang angan-angan. Kalau kemudian masih 1 bulan, itu masih panjang angan-angan. Kemudian dia menganggap masih hidup ya di minggu ini, barakallahu fikum, ini masih panjang angan-angan. Yang ada adalah putuskan angan-angan. Ya setidak-tidaknya pendekkan angan-angan. Kenapa? Karena nyawa kita itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik para jamaah. Makanya doa bangun tidur itu apa? Doa bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah sebelumnya mewafatkan kami. Jadi tidur itu disebut maut, karena dia saudara kematian. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Ada doa yang lain, redaksi yang lain, doa bangun tidur apa? Itu yang sering dihafal ya. Yang sering dihafal tapi juga sering lupa. Lupa dibaca kalau bangun tidur. Baik, ada redaksi yang lain. Alhamdulillah, ini riwayat Imam Tirmidzi. Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan afiat kepada jasadku. Wa radda ruhi. Nah, di sini poinnya. Wa radda ruhi, dan segala puji hanya milik Allah yang telah mengembalikan ruhku. Karena kita hidup dan bangun di pagi hari. Wa adzina li bidzikrih, dan segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkanku untuk berzikir menyebut namanya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bakar Al-Muzani berkata, jika engkau menginginkan salatmu berguna bagimu, katakanlah, mungkin aku tidak akan melaksanakan salat lagi selain salat ini. Begitu.
jika engkau menginginkan salatmu berguna bagi dirimu. Jadi salat muwaddi, salat seolah-olah salat ini salat terakhir, salat perpisahan dirinya yang tidak ada lagi salat yang akan dia kerjakan. Ya. Dan mempraktekkan ini itu kan susah, hadirin. Kenapa? Karena manusia itu selalu pengen hidup dan hidup, terus hidup. Begitu kan? Baik para jamaah. Sehingga cenderung apa? Kalau begitu, kan nanti juga masih ada salat. Salat saya nanti bisa diperbaiki di salat berikutnya. Akhirnya begitu. Barakallahu fiikum. Kalau ada pertanyaan begini. Sore ini kita mati, dapat surga, dengan 10 tahun lagi nanti kita mati juga dapat surga. Milih yang mana? Milih yang mana? Sore ini mati kita, tapi dapat surga. Ya. Dengan 10 tahun lagi kita mati, sama-sama dapat surga. Antum pilih yang mana? Pilih yang mana? 10 tahun lagi kan? Pasti pengennya 10 tahun lagi Ustaz. Nanti juga dapat surga juga. Begitu kan? Nah itu akhirnya apa? Cenderung banyak sekali penundaan. Nunda taubat, nunda belajar agama, nunda infak, nunda sedekah, nunda amal-amal soleh. Kenapa? Ya begitu. Ya. Kenapa? Selalu merasa pengen masih hidup. Ya. Artinya ini mempraktekkan poin-poin ini tentu bukan perkara yang mudah. Coba kalau dibalik pertanyaannya terkait dunia. Sore ini dapat 100 juta atau 10 tahun lagi sama-sama dapat 100 juta. Milih yang mana? Enggak sore lagi ya. Malah siang ini, sekarang juga. Nah, ini apa? Ada isyarat apa di sini? Begitu dahsyatnya pesona dunia itu. Begitu kan? Dibandingkan dengan akhirat. Ya buktinya kalau ada tawaran begitu. Mau sore ini dikasih 100 juta atau 10 tahun lagi dikasih 100 juta. Milihnya sore ini. Betapa dahsyatnya pesona dunia. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, Ma'ruf Al-Karhi mendirikan salat. Lalu dia berkata kepada seseorang, majulah dan salatlah bersama kami. Orang itu berkata, sungguh jika aku menunaikan salat ini bersama kalian, maka aku tidak akan menunaikan salat yang lain bersama kalian. Kemudian Ma'ruf berkata, dan nafsumu berkata kepadamu, engkau akan melaksanakan salat yang lain. Kami berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan, karena dia bisa mencegah perbuatan baik. Nah ini. Jadi para jamaah, panjang angan-angan itu bisa tadi ya, menjadikan kita taswib, suka nunda-nunda kebaikan. Menjadikan kita itu sering tidak maksimal di dalam melaksanakan kebaikan, atau bahkan ini yang paling parahnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seringkali panjang angan-angan itu mencegah kita dari beramal soleh. Kenapa? Panjang angan-angannya. Nanti juga bisa kan. Ada orang tuh kan tidak sholat begitu. Ayo mas sholat zuhur. Besok juga masih ada zuhur. Cerewet kamu. Gitu kan. Diajak fokus ibadah. Ya, nanti ada masanya saya ibadah. Ya. Sekarang masih muda. Nanti aja nunggu pensiun. Ini kan apa? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Disangkanya dia masih mau hidup sampai pensiun. Banyak orang sekarang sebelum pensiun sudah pada mati. Kemarin saya ke lokasi, ngobrol sama orang di lokasi, para jamaah. Itu sebagian karyawan usia kepala 3, masih muda-muda. Tiba-tiba serangan jantung di lokasi. Ya, kelihatannya sehat-sehat. Ya, sesak napas, tiba-tiba langsung terkapar. Ini bisa siapapun, tidak nunggu pensiun. Begitu. Maka pendekkan angan-angan. Ya. Bahkan kalau bisa putuskan angan-angan. Kalau berat memutuskan angan-angan seperti tadi yang dijelaskan, setidak-tidaknya dipendekkan angan-angan. Supaya apa? Supaya kita selalu ada dalam spirit di dalam beramal soleh dan ada dalam motivasi kuat untuk memaksimalkan amal soleh kita. Allahu a'lam bissawab.
Baik para jamaah, sampai di sini saya kira cukup dulu ya. Kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.